dalam melakukan penanganan paus terdampar di Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, maupun di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, keduanya ini memang cukup mendapatkan perhatian dalam 2 hari terakhir, khususnya rekan-rekan di jejaring penanganan mamalia laut terdampar. Spesiesnya keduanya kebetulan sama, yaitu Paus sperma pada tanggal 30 dan 31 Januari tahun 2025. Nah, masing-masing berlokasi di Buol dan kemudian di Mamuju. Nah, keduanya berselang 1 hari saja. Jadi dalam 2 hari ini terdapat 2 kejadian. Ibu semua sebagai manajemen authority atau otoritas pengelolaan CITES maupun eh, apa eh, kementerian yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan penanganan mamalia laut terdampar, kami langsung melakukan respon cepat, melakukan penanganan, berkoordinasi gitu. Nah, kebetulan tim tidak ada di lapangan, Pak, saat itu, jadi kami sangat tergantung dengan jejaring yang telah kami bentuk sejak lama. Kalau tidak salah, mulai 2015-2016 kami inisiasi di 2 wilayah ini, terutama rekan-rekan TNI Polri, Pak, yang membantu di lapangan gitu. Nah, untuk informasi selengkapnya, kejadian mamalia laut terdampar di Indonesia dan beberapa informasi tentang konservasi sumber daya ikan itu bisa diakses, Pak, di websitenya KKP, nanti bisa diklik di Sidako KKHL. Nah, memang untuk kejadian 2 terakhir ini kami belum update, tetapi nanti kami akan coba update perbarui sehingga lebih lengkap lagi, Pak. Kemudian yang kedua, dari informasi yang kami peroleh untuk kejadian pertama, spesies yang kami tangani merupakan paus sperma, Pak, atau Biseter macrocephalus. Panjangnya 9 meter dan lebar lingkar perutnya itu sekitar 2,9 meter. Nah, kalau dibandingkan dengan data biologi yang ada, Pak, ini masih belum dewasa, Pak. Jadi mungkin masih anak, Pak, dan ukurannya masih kecil gitu ya. Jadi kalau dewasa Oh, paus iya, sperma iya, ini iya. panjangnya 16 meteran, Pak. Jadi kami sudah Oh. melakukan penanganan beberapa kali di Bali pada saat kami bertugas di Bali. Itu Mhm. ada yang panjang 25 meter, Pak. Terakhir kami tangani Wow. 16 atau 17 meteran gitu panjangnya. Jadi eh, lumayan panjang. Ini merupakan paus bergigi, Pak. Jadi paus itu ada dua, Mhm. satu paus bergigi, satu paus yang menyaring makanan gitu. Nah, ini Mhm. kebetulan paus Mhm. bergigi gitu. Nah, kronologinya sebagaimana kami sampaikan dalam beberapa pemberitaan, lokasi berada di Pantai Harmoni, Buol, ini bagian utara. Jadi, kemudian ditemukan tanggal 30 Januari, sekitar sore, Pak ya, dalam media sosial Mhm. yang kami terima. Dan kondisinya masih hidup, Pak, jadi belum mati gitu. Iya, iya, betul. Hidup, Saya lalu baru mendapatkan kabar ya. ya Ya. masih hidup, lalu kemudian warga mengetahui, mendorong, namun karena kondisi pantai, Pak ya, surut, sehingga mati Mhm. pada jam sekitaran pukul 18.30. Nah, memang saat itu pasang naik itu 18.44, Pak. Jadi ini surut Mhm. menuju pasang lah intinya begitu ya. Kalau kami lihat dari Mhm. apa namanya prediksi pasang surut yang ada. Dan dengan kondisi yang ada, tim memutuskan untuk melakukan penanganan esokan harinya dengan cara mengubur gitu, Pak. Jadi kalau kita Mhm. pakai eskavator dan seterusnya kan agak repot. Jadi menggunakan alat yang ada, eh, badan paus dipotong menjadi bagian kecil-kecil dan kemudian dikuburkan oleh tim di lapangan gitu, Pak. Nah, Mhm. kemudian kejadian kedua, pada keesokan harinya Jumat, paus sperma juga ditemukan hidup, Pak, awalnya di Pulau Mhm. Karampuang. Pulau Karampuang itu jaraknya tidak terlalu jauh, Pak, dari Mamuju ya, mungkin sekitar Iya, iya, 13 menit iya. perjalanan menggunakan perahu. Kemudian panjangnya ini lebih kecil, Pak, 7 meter dan lebar lingkar Oh. perutnya 1,9. Jadi ini paus anakan kayaknya, Pak, dua-duanya ini. Mhm. Mhm. Apa calf gitu ya. Kami tidak tim di lapangan tidak mengecek kelaminnya, Pak, apakah jantan Mhm. atau betina gitu ya. Tetapi pada saat Mhm. ditemukan seperti ini kondisinya masih hidup, lalu ada luka di bagian mulut dan ekor. Ini dugaan Mhm. sementara terkena karang, Pak ya.
eh, Mhm. ada Mhm. gesekan-gesekan batu karang, dicoba diselamatkan, tetapi tetap kembali, nah akhirnya mati eh, jam 15. Jadi ada sekitar 4 jam lah pada saat itu penanganan, Pak. 6 jam lah, di bawah 6 jam. Lalu tim menarik karena apa namanya tidak memungkinkan untuk dikubur di sana, Pak. Kita tarik dengan 2 perahu dan ditenggelamkan gitu, Pak. Nah, Mhm. kemudian dari 2 kejadian ini kami melakukan kajian terhadap data yang kami temukan, Pak, dari 2014 dan dari 2024 untuk wilayah Sulawesi saja gitu ya. Nah, rupanya Mhm. paus sperma ini memang merupakan paus yang dominan kami temukan mati terdampar, Pak. Ada 22 kasus Mhm. kurun waktu 10 tahun gitu ya. Oh. Ini kami belum Mhm. menginput data yang kemarin nih. Tapi Kemarin ya, iya benar. ya, kalau kita perkirakan nih, hampir 50%-nya itu merupakan paus sperma dan kejadiannya itu Mhm. banyak memang di Selat Makassar, Pak. Mhm. Mhm. Jadi itu yang pertama. Ada kalau yang lainnya ada dugong, terus kemudian ada hiu paus, ada apa namanya penyu hijau, Chelonom myrmidas itu penyu hijau. Terus kemudian lomba-lomba hidung botol itu Pak, itu longiros, Stenella longirostis gitu. Mhm. Mhm. Nah ini kejadiannya rata-rata memang setelah tahun 2016 ya, sekitar tahun 2017 sampai 2024 nih kejadian ini relatif hampir sama. Intensitasnya tinggi ya. Nah, jadi antara Mhm. 6, 2, 6 sampai 9 banyak. Nah, yang agak anomali memang di tahun 2015, 2016. Nah, Bapak mungkin ingat pada saat itu ada pemutihan karang, Pak ya. Jadi Iya, ada global warming iya. yang tinggi di 2016 dan sebenarnya 2023 2024 ini juga ada event pemanasan global yang keempat kalau nggak salah itu. Pemutihan Mhm. karang, maaf. Di dunia itu yang tercatat itu keempat terbesar 2023 2024 tapi belum ada korelasi ini Pak sebenarnya nih Pak. Nah, ini kami juga masih mencari apakah benar ada korelasi antara suhu permukaan yang yang tinggi eh, tet- dan kejadian ini gitu. Tapi ini baru satu data saja 2015 2016 ini memang agak anomali dan bertepatan dengan kejadian coral bleaching event yang ketiga di dunia kalau tidak salah yang terbesar itu. Sebarannya seperti ini Pak. Jadi memang banyak tersebar di Sulawesi gitu. Kemudian analisis awal, Pak. Nah, ini yang kami lakukan pada saat kami bertugas di BPSPL Denpasar di wilayah Jatim sampai Nusa Tenggara ya, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Barat. Itu biasanya kami menganalisis itu penyebab kematian menggunakan rekan bersama dengan rekan-rekan dokter hewan, Pak. Jadi ada ahli forensik hewan, Pak. Jadi master atau doktoralnya itu memang khusus forensik hewan sehingga kita Iya, bisa iya. mengetahui bab kematian, Pak. Dan Mhm. 2 kejadian kemarin kami kesulitan itu mendapat apa namanya tidak melakukan itu, Pak, sehingga kita belum tahu nih penyebab kejadian karena Mhm. dari nekropsi itu sebagai contoh, Pak, 2023 ada 2 paus sperma terdampar juga di Bali besar waktu itu April Mei kalau tidak salah, Mhm. beda 2 hari. Itu penyebabnya salah satunya ya penyakit, Pak. Ada kantong plastik juga kami Penyakit. temukan, Iya. ya ada kantong plastik juga kami temukan di dalam pencernaannya, tetapi penyakit Pak. Dan kami juga temukan hal yang aneh 2021 kalau tidak salah ada 52 paus pilot terdampar Mhm. di Bangkalan, Madura. Eh, Oh. itu juga saluran pernapasan penyakitnya gitu. Jadi penyakitnya unik Pak, hampir Mhm. sama dengan manusia karena dia mamalia jadi hampir sama. Nah, ini yang Mhm. kami Mhm. lagi cari penyebabnya. Jadi dengan bantuan nekropsi kita bisa tahu Pak. Jadi kalau ada gangguan sonar itu bisa ketahuan Pak dari apa namanya ada cairan di otak atasnya itu Pak. Memang kalau dia terganggu sonarnya dia cair tuh Pak. Apa namanya seperti lemak gitu. Mhm. Dan jadi secara teori begitu kata teman-teman forensik dokter hewan ini ya. Jadi kalau misalkan gangguan sonar itu cairan di apa namanya sonarnya itu terganggu Pak. Jadi dia pecah gitu lemak-lemaknya itu. Nah, Mhm. kami belum tahu nih apakah penyebabnya. Selain mungkin usia penyakit, tapi yang banyak tuh penyakit. Sama mungkin ini karena cuaca Pak ya. Akhir-akhir ini kan Iya. ekstrim.
iya, cuaca. iya. Terus kemarin kami cek data, anomali perubahan suhu permukaan itu plus minusnya 0 sampai 1 derajat Pak di wilayah kita. Jadi memang suhu Mhm, panas ini masih berada di Papua Utara Pak. Jadi kami pantau suhu permukaan laut, mhm, suhu panas ekstrim itu berada di Papua Utara. mhm, Jadi belum ngalir ke sini sebenarnya gitu. Suhu mhm, panas yang ekstrim ya. Nah, mhm, itu terus kemudian penyebab lain ya bisa kita duga saja Pak ya. Tetapi faktanya kami belum dapat. Beberapa kejadian yang kami dalami semasa kami bertugas untuk melakukan penanganan ini, banyak dominasi yang kami tanganin kasus itu sulit kita identifikasi penyebabnya, itu yang pertama. Karena kita tidak mhm, melakukan nekropsi. Nekropsi itu kalau mayat mati itu di apa namanya? eh Dibedah gitu ya, dianalisis mhm, penyebabnya apa iya, gitu. Nah, kalau di iya, hewan itu namanya nekropsi gitu. Nah, mhm, keterbatasan yang pertama adalah kami sangat tergantung dengan keberadaan dokter hewan biasanya begitu. Nah, mhm, sementara iya, lokasi-lokasi kita yang sering temukan di Sulawesi khususnya itu berada jauh dari akses tadi. Sempat mhm, kami lakukan tahun lalu penanganan pada saat di Pinrang, penyu apa waktu itu mhm, hijau kalau tidak salah. iya, 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 Ada ada satu kejadian ya kami temukan memang ada plastik karena memang dari mhm, gejala apa mhm, namanya gejala fisiknya terapung dan seterusnya kami duga seperti ini dan ketika mati kita coba nekropsi memang benar dugaan kita jadi ada plastik. Nah untuk paus agak dalam memang analisisnya. Karena yang pertama dari ukuran tubuh, kalau kita bandingkan secara teori ya, eh, panjang badannya ini yang masih ukuran anak, gitu, belum dewasa. Karena dewasa itu antara 15 sampai 18 meter sampai 25 seperti itu. Kemudian ketika kita lihat bagian dalamnya, kita belum tahu nih apakah pencernaan itu terisi oleh makanan apa tidak. Karena ini kan makanannya mhm, steak, Pak mhm, Rodin. Jadi cumi-cumi kan dia. Cumi-cumi. Nah, naluri alaminya ketika memang ingin mati itu memang biasanya mendekatkan diri ke pantai. Jadi memang itu sudah mhm, naluri alami dan paus sperma ini soliter, jadi tidak bergelombol seperti burung. Jadi memang ada paus oke, hmm, oke, ya dalam satu pot. Pot itu istilah kalau di burung kan flock ya. Kalau paus itu namanya pot. Satu pot itu satu gerombolan intinya begitu. mhm, Nah, mhm, mhm, paus sperma ini soliter, jadi dia berenang tidak tidak bergerombol ya, kecuali dengan ibu dengan anaknya gitu. Jadi karakteristik biologinya seperti itu. Jadi perilaku behavior kalau behaviornya adalah dia soliter. Lalu kemudian yang kedua makanannya memang benar karena perubahan iklim, pola migrasinya berubah, makanan juga berubah. Tetapi ini memang musimnya, Prof. Pak Komarudin. mhm, 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 Musim lewatnya. Jadi musim mereka lewat itu adalah pada peralihan. Ini kan peralihan pertama ya, menjelang mau masuk peralihan pertama kan ini. Kemudian yang kedua adalah peralihan kedua. Nah, ini bisa menjadi tanda bagi kita. Jadi biasanya kami temukan itu April, Maret, akhir gitu. Nah, ini awal mhm, Februari udah ketemu. Artinya ada sesuatu nih. Apakah iya, 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 maju iya, 1 bulan? Maju 1 bulan ini secara tanda-tanda alam kita bisa mengetahui. Nanti kita cross check dari data penyu bertelur biasanya. mhm, Eh, Kemunculan paus penyu bertelur itu menandakan sesuatu biasanya, Bro. mhm, Jadi misalkan ini 1 bulan lebih cepat nih, biasanya bulan Maret awal ya, ini sudah bulan bulan Februari awal. Nah, ini apakah hal lain? Nah, itu yang apakah iklim merubah? Tapi kami bisa melihat tanda-tanda itu. Penyu gitu juga. Jadi penyu bertelur itu kalau dia maju 1 bulan, berarti musim hujannya agak panjang atau dan seterusnya gitu. Kita mhm, bisa mhm, prediksi. mhm, mhm, Tapi mhm, eh, apa secara ilmiah ya kami belum bisa buktikan hanya fenomena mhm, ini gejala seperti ini. Karena kita mengikuti kalender iya, bulan biasanya kan. Ini tanggal mhm, kemarin tanggal 1 bulan yang, Rajab ya. iya, iya, Itu kan pada tanggal 30.
kalau tidak salah, tanggal 1 di mm, tanggal 30. Artinya memang ini fenomena wajar, hanya ini munculnya kok Februari, itu yang jadi permasalahan itu. iya, iya, Yang kedua, yang ketiga, maaf, yang ketiga terkait penyebab ini memang eh saya belum bisa komentar karena kita nggak melakukan nekropsi gitu. Itu kalau iya, iya, melatih kita harus saya pernah pengalaman iya, itu iya, iya, paus itu yang 17 meter itu kami lakukan untuk memotong kulitnya aja, tebal kulitnya itu lebih dari 15 cm gitu. Lemaknya ya. iya, iya, Itu iya. juga sulit gitu. Pak Yudi, kalau kapasitas BPSPL saat ini dari sisi personil, dari sisi kesiapan sumber daya seperti fasilitas atau jejaring begitu ya, itu menurut Pak Yudi memang ada semacam eh, defisit kapasitas atau memang perlu Iya. Nah, atensi jadi tambah? eh, secara SDM kita memang kurang. Nah, sehingga Mhm, kita mhm. membentuk jejaring penanganan. Jadi di Oke, Sulawesi kita setiap provinsi itu minimal kita sudah melatih jejaring tadi gitu. Nah, jejaring ini terdiri oke. dari macam-macam, misalkan TNI Polri, terus kemudian unsur pemerintah atau pemerintah daerah, Mhm. terus teman-teman apa namanya kedokteran hewan, misalkan kalau ada Pak ya, itu kita Ya, latih. ya, Terakhir oke. kami latih di Kendari, kalau tidak salah, di Selayar juga sempat tahun lalu. Ya, Lalu di apa mahasiswa magang biasanya kalau MBKM itu rutin tuh ya, kami. ya, ya. Oke, Biasanya oke. kami kembangkan Terakhir, Mas Yudi, seperti itu. terakhir. Ini kan presiden baru nih. Kemudian banyak orang menduga-duga bahwa atensi untuk pengelolaan sumber daya kelautan, apalagi konservasi itu tidak menjadi eh, agenda prioritas. Bapak membaca ada semacam ekspektasi supaya diberi atensi atau begini-begini saja? Iya, mudah-mudahan semakin baik ke depan karena Ya, eh, ka- dengan kondisi yang ada ya kita harus optimalkan sumber daya. Jadi iya, membentuk iya, jaring. iya, iya. Kami rasa bahwa sekarang teman-teman di lapangan sudah mulai aware gitu ya. Nah, itu kita Mhm, membentuk banyak mhm, jaring dengan keterbatasan yang ada. mhm, mhm, Kalau anggaran mhm. ya sama-sama kita semua kesulitan anggaran kan. Artinya Ya, kesulitan anggaran. Ya. ya artinya Kalau Pemda gimana Pak Yudi? Sorry, saya tambah lagi. Pemda gimana? Pemda Kalau sejauh ini alhamdulillah sudah atensi mulai mereka? Dinas Kelautan Perikanan Provinsi sudah mulai aktif Oke, dan oke. banyak membantu di Sulawesi Selatan cabang dinas itu sudah Oh, paham CDK-nya. Ya, CDK, kemudian dinas-dinas perikanan kabupaten sudah mengetahui siapa yang harus dihubungi dan seterusnya. Minimal ya, ya, poster-poster atau hotline kita siapkan sehingga ya, mereka ya. tahu apa yang harus dilakukan gitu.